Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita yang terambil dari Injil Lukas. Dan hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7-11. Judul perikop itu adalah tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima kehormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa dalam suatu ketika Kristus sedang diundang ke perjamuan makan. Lalu di sana dia melihat tamu-tamu itu berbondong-bondong memperebutkan tempat duduk yang terhormat, karena memang pada saat itu biasanya pemilik atau orang yang mengundang itu mengatur tempat duduknya sehingga orang-orang yang terhormat itu didudukkan di tempat tertentu. Dan rupanya orang banyak itu mengenal bahwa ada tempat-tempat tertentu yang merupakan tempat-tempat yang dianggap terhormat, sehingga mereka berebut untuk duduk di tempat terhormat, meskipun masih banyak tempat duduk yang lain yang bisa mereka duduki. Tapi rupanya mereka ingin mendapat penghormatan dengan cara duduk di tempat-tempat tersebut. Saudara, di dalam kondisi seperti itu, Kristus kemudian mengambil inisiatif untuk mengajar mereka. Kristus kemudian meminjam sebuah perumpamaan tentang menghadiri pesta perkawinan. Dia berkata, kalau seorang mengajak kamu datang ke pesta perkawinan atau mengundang kamu datang ke sebuah pesta, janganlah duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin tuan itu sudah mempersiapkan tempat itu bagi orang lain. Karena itu, lebih baik kamu duduk di tempat yang rendah atau tempat yang tidak disetting untuk orang terhormat. Karena kalau kamu duduk di tempat terhormat, tiba-tiba tuan itu akan datang dan kemudian meminta Anda untuk duduk di tempat yang tidak terhormat atau tempat yang rendah, maka Anda akan mendapat malu. Tapi sebaliknya, jika Anda duduk di tempat yang rendah, lalu Anda dipersilahkan duduk ke depan atau duduk di tempat yang terhormat, maka Anda akan mendapat hormat di hadapan banyak orang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam bagian ini Kristus kemudian memberikan garis besar dari pengajarannya di akhir dari perikop ini. Dia berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, Kristus mengajar kita untuk tidak mencari penghormatan yang sia-sia atau kehormatan yang sia-sia. Banyak orang menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan bahkan perasaan mereka untuk mencari penghormatan dari manusia. Tapi Kristus mengajarkan kita hal yang berbeda. Kristus mengajarkan kita untuk tidak mencari penghormatan, tapi justru harus mencari kehidupan yang rendah hati. Berusahalah untuk hidup dengan rendah hati. Dahulukan kepentingan orang lain. Utamakan memberi hormat daripada hanya fokus untuk mendapat hormat. Sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti apa yang diteladankan oleh Kristus. Kita lihat bersama bahwa Kristus yang adalah Allah, dia kemudian merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan, dia pun mati di atas kayu salib. Salib merupakan lambang penghinaan bagi manusia. Saudara, pada zaman itu orang Romawi tidak ada yang disalib. Misalnya dalam salah satu catatan dari seorang filsuf Romawi bernama Cicero, dia mencatat bahwa salib tidak boleh diberlakukan kepada orang Romawi, hanya
budak dan pemberontak saja yang boleh disalib. Itu artinya Kristus merendahkan diri. Bahkan bukan hanya sesama dengan manusia, dia direndahkan di antara manusia sebagai orang yang dihitung sebagai orang pemberontak, orang berdosa dan sebagainya. Dan dia layak dijatuhi hukuman salib. Itu berarti bahwa Yesus merendahkan diri dengan sangat luar biasa. Saudara, marilah kita belajar untuk saling hidup dalam kerendahan hati. Di tahun 2022 ini, marilah kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan hidup juga dengan rendah hati di hadapan sesama kita. Selalu berusaha menghormati orang di sekitar kita dan janganlah berusaha mencari penghormatan. Apalagi jangan memaksa orang lain untuk menghormati saudara atau dengan menghalalkan segala cara saudara mencari penghormatan bagi diri saudara sendiri. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang rendah hati? Marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk menjadi seorang yang rendah hati. Saudara, percayalah Tuhan pasti akan memberikan saudara kemampuan untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan mulai sekarang belajarlah untuk hidup dalam kerendahan hati di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu bagi kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beristirahat di malam tadi Tuhan, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya semua yang kami kerjakan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.